Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Bu Nusaibah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman PAID semester 3 yang saya sayangi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nursari Alfiah NIM 150 dan teman saya Naila Kholiswatul Lutfiyah NIM 130 akan menyampaikan isi makalah kami yang berjudul Kecerdasan Majemuk dan Implikasinya dalam Pendidikan. Di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, mengenai pengertian kecerdasan majemuk. Yang kedua, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang ketiga, faktor-faktor penting dalam implementasi kecerdasan majemuk. Dan yang keempat, implikasi kecerdasan majemuk dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan yang tidak hanya suatu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Bagi para pendidik dan implikasi bagi pendidikan, teori multiple intelligence melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasi. Yang kedua adalah jenis-jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk terdiri dari 8 jenis. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dalam bentuk kata-kata. Yang selanjutnya adalah kecerdasan matematis logis, yakni kemampuan dalam berhitung, mengukur, menilai, menyelesaikan operasi-operasi matematis, penalaran, dan berbagai fungsi logis. Yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik tubuh, yakni kemampuan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Orang yang memiliki kecerdasan jenis ini sangat peka terhadap bunyi atau suara, lingkungan, juga musik. Yang kelima adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan objek dan ruang yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antara unsur-unsur tersebut. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan aspek internal seseorang. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yakni kecerdasan dengan kemampuan mengenali dan memahami flora dan fauna dengan baik. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Naila. Selanjutnya, faktor-faktor penting dalam implementasi kecerdasan majemuk, yakni ada 4, diantaranya faktor orang tua murid, guru, kurikulum dan fasilitas, serta sistem penilaian. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam implementasi teori kecerdasan majemuk. Agar implementasi teori kecerdasan majemuk dapat mencapai hasil, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa, serta kemampuan dalam mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Kemudian, implikasi kecerdasan majemuk dalam pendidikan. Menurut teori multiple intelligence, setiap siswa memiliki intelijensi yang mungkin berbeda. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materinya disajikan sesuai dengan intelijensi yang menonjol dalam diri siswa. Misalnya, bila siswa menonjol dalam intelijensi musikal,
Ia akan mudah memahami mata pelajaran tertentu, misalnya biologi, jika dijelaskan dengan memasukkan unsur musik ke dalamnya. Dan jika siswa menonjol dalam intelijensi visual, ia akan lebih mudah menangkap pelajaran jika dijelaskan menggunakan bermacam-macam bentuk yang dapat diamati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.